Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, hadir bersama kita ada Bapak Camat Kecamatan Simpang Pesak. Mohon maaf saya terlambat datang. Tadi pagi kondisinya saya kurang sehat, suara hilang. Apa saya SMS saja tausiah hari ini? Habib juga manusia, jadwalnya terlalu padat, stamina-nya turun. Tapi tetap pagi ini saya paksakan hadir ke sini. Dan dari hotel saya ke sini 1 jam lebih, saya menikmati perjalanan. Ada yang mirip dengan kampung datuk saya di Arab. Kampung ini ada kemiripan dengan kampung datuk saya di Arab. Maka saya merasa kayak pulang kampung. Di sepanjang jalan Pak Camat, saya buka jendela, saya lihat, Masya Allah, pohon kurma di mana-mana. Sekali, saya pikir kurma itu. Ternyata bukan pengeras suara, maka saya harus diperiksa. Kita doakan Pak Camat selalu dalam keberkahan Allah. Amin. Hadir juga bersama kita Bapak Kapolsek Kecamatan Gendang. Ada lagu yang paling gendang tak gendang. Lagunya beliau, Bapak Muhammad Al-Isra. Pasti lahirnya sebelum Mi'raj, karena Isra dulu baru Mi'raj. Isra itu perjalanan bumi, startingnya dari Masjidil Haram, endingnya ke Masjidil Aqsa Palestina. Namanya Isra. Gaya penerbangannya begini. Tapi kalau Mi'raj, starting perjalanannya Palestina menembus 7 lapisan. Gaya penerbangannya sudah begini. Arroja ya'ruju Mi'raj. Kalau Isra, kalau Mi'raj, kalau Mi'raj. Kita doakan Pak Isra selalu dengan dilindungi Allah dalam setiap berlangkahnya. Amin. Kalau ada polisi yang jahat, jangan bilang polisinya, itu hanya oknumnya. Percayalah, masih ada polisi-polisi soleh lainnya. Salah satunya ada di hadapan kita. Tepuk tangan dulu dong. Saya percaya di belakang baju Bapak Isra pasti ada tulisan bukan anak buah Sambo. Saya akan selalu hormat dengan polisi yang soleh. Saking hormatnya, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya.
Hadir juga bersama kita Bapak Kepala ada Abang kita Babinsa. Mudah-mudahan Abang juga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hadir bersama kita ada Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Bapak mana? Jangan-jangan lagi berkemas. Kalau dari namanya sudah bisa ditebak, pasti wong kita galau. Sama dengan saya, sama-sama wong kita galau, tapi kami bukan wong kita gila. Ciri-ciri wong kita galau, lihat Pak Kemas. Tidak pernah libur, selalu ada gawe. Kemana gawenya sekarang? Ciri-ciri orang Palembang, tiada hari tanpa ada gawe. Makanya ketika Covid datang 3 tahun, seluruh negara digoncang, ekonomi anjlok. Yang sudah kerja nganggur, apalagi mau cari pekerjaan. Tapi setelah saya cek and dicek, saya cross check dan saya kupas setajam silet, hanya satu-satu kota di seluruh dunia ini, walaupun Covid melanda, semuanya warganya tidak ada yang nganggur, ada gawe-gawe. Namanya Palembang. Pagi buta dia metu, tanya nak kemana, ada gawe. Siang hari dia metu, nak kemana, ada gawe. Malam hari dia metu, tanya nak kemana, ada gawe. Makanya Bapak Polisi, plat mobil Palembang sudah tepat. BG, banyak gawe. Kita doakan Pak Kemas mudah-mudahan selalu diberkahi Allah dalam setiap langkahnya. Amin. Saya selalu titip pesan buat kepala sekolah, jangan sibuk mencetak siswa yang pintar, tapi lupa mengkader siswa yang benar. Mohon maaf Pak Camat, negeri ini tidak kurang orang pintar, pintar semua. Tapi kalau boleh jujur, negeri ini sedang krisis orang benar. Tepuk tangan dulu. Yang pintar banyak. Lihat para koruptor. Itu S1, S2, S3, tapi bikin kita jadi SL. Yang langkah orang benar. Mohon maaf kalau kita sebagai guru sibuk mencetak siswa yang pintar, tapi lupa mewarnai mereka jadi pribadi benar. Saya pastikan, jangankan orang tuanya kewalahan ngadepin anak model begini, gurunya pun akan kewalahan. Karena siswa yang pintar ketika tidak benar, saya pastikan mereka punya sifat seperti ini. Dengan senang mengkoreksi, tapi nggak ingin dikoreksi. Kesalahan orang dikoreksi. Nah, ini bahasanya keren. Dengar. Orang pintar tapi tidak benar. Dengar. Ciri-cirinya selalu mengkoreksi kesalahan orang. Kesalahan orang dikoreksi, kesalahan pribadi malah dikoleksi. Bukan dulu. Sekali lagi, ini mahal nih kali ini. Ini baru dapat dari mana ini? Bu, orang pintar tapi nggak benar biasanya lihat kesalahan orang dikoreksi, kesalahan diri sendiri nggak sadar dia koleksi, memaksakan dalil sendiri tapi nggak mau menghargai dalil orang lain. Betul? Sombong,
nggak mau menerima kebenaran dari mulut siapapun. Ciri-ciri orang sombong kata Nabi, batalul haq, tidak mau menerima kebenaran dari mulut orang lain. Yang kedua, waghamtun nas, memandang kecil siapapun lawan bicara, merasa dia besar padahal dia kecil di mata manusia, hina di mata Allah yang maha besar. Betul? Ibu. Tapi kalau orang itu benar, sekalipun siswa kita itu tidak pintar, insya Allah telinganya, hatinya akan selalu menerima kebenaran dan nasihat dari siapapun. Dia menerima kritikan seperti kritik, renyah, enak, dan dia ketagihan untuk terus dikritik. Lama-lama itu akan bisa bikin dia jadi pintar. Makin sering dinasehati, makin dia akan mendapatkan kesempurnaan, makin dia akan mendapatkan ilmu dari ilahi. Alhamdulillah. Anak-anak saya titip pesan, jangan jadi orang pintar tapi nggak benar. Kalian tahu nggak sejarahnya Nabi kita Muhammad itu? Nabi itu orang yang dididik Allah jadi pribadi benar. Nabi nggak pintar. Anak-anak silakan buka sejarah. Pertama kali Nabi dites Jibril, Muhammad ikra, baca. Ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Ikra, ma'ana biqari. Ikra, ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Nabi itu baca saja gak bisa, apalagi nulis. Tapi hikmahnya Nabi ditakdirkan gak bisa baca, gak bisa nulis. Salah satu hikmahnya, orang kafir gak bisa meragukan, mencari kelemahan Al-Quran. Kenapa? Mereka yakin, mereka susah mencari kelemahan Al-Quran. Ternyata Quran ini bukan ciptaan Muhammad. Muhammad itu gak bisa nulis, gak bisa baca. Kok isi Quran begitu indah sastranya? Betul? Betul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya banggakan hadir bersama kita ada anak-anak muda siswa SMA 1. Kita doakan mudah-mudahan mereka ini jadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, Amin. yang muda yang berakhlakul karimah. Amin. Biar silaturahim kita tetap terjaga, saya hadiahkan satu pantun buat kalian. Boleh? Ternyata Pak Camat, kalau Pak Camat kepengen cakep, nggak perlu glowing, nggak perlu ke salon, kemahalan, cukup pantun saja Pak Camat. Kita buktikan katanya. Pak Camat kalau mau cakep tidak perlu makan vitamin apapun, cukup makan mie rebus. Saya buktikan. Pantun buat kalian anak gaul. Makan mie enaknya direbus. Cakep. Pak Camat makan mie aja. Ibu, pantun ini sekarang buat anak-anak muda. Yang kompak ya. Makan mie enaknya direbus. Cakep. Belinya di warung, jangan dibungkus. Cakep. Biar silaturahmi kita tidak terputus. Cakep. Pinjam dulu 100.
Yang saya hormati dan saya banggakan hadir bersama kita ibu-ibu yang cantik-cantik BKMT Kecamatan, ya itu maksudnya. Wajah-wajah mereka bercahaya. Amin. Pakai bedak apa? Dan yang saya banggakan, yang jadi wasilah, jadi sponsor menghantarkan saya ke Belitung ini, Pak Camat yang menghadirkan saya bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan orang paling kaya di negeri ini. Yang menghadirkan saya, Masya Allah, mereka ternyata anak-anak muda muda usianya, mantap jihadnya. Mereka membentuk satu komunitas, apa namanya, Gencar Community. Gencar, artinya gerakan cinta Rasulullah. Tepuk tangan buat anak-anak ini. Mereka rela mengorbankan masa muda, tenaga, ide, pikiran, bahkan materi untuk melanjutkan estafet dakwah menyenangkan hati Rasul. Bapak Ibu coba bayangkan, belum tentu ada anak muda mau mikirin urusan agama. Anak muda sekarang ini Pak Camat, masa muda dihabiskan tawuran, narkobaan, kebut-kebutan, main slot. Oi, udah nggak main yang begitu. Masa muda harus punya target, maqasid, tujuan. Dulu saya pernah seusia kalian, saya punya target. Dulu saya di pondok, lemari saya tulis. Setiap kali saya buka lemari, motivasi itu selalu terbaca. Apa yang saya tulis? Tulisan saya beda dengan teman sebelah saya. Teman saya sebelah kalau buka lemari, mie kardus 1 bungkus, roti, susu, semuanya berhubungan dengan makanan. Saya begitu buka lemari, tahun pertama saya di pesantren Arya, saya harus bisa apa? Tahun kedua saya nanti harus menguasai ilmu apa? Tahun ketiga, apa yang sudah saya praktek? Semuanya dari nggak mau saya buang-buang waktu. Saya senang-senang di pondok, kalian senang-senang di sekolah, bisa bercanda, bisa ketawa dengan teman-temanmu. Kamu nggak sadar, ayahmu bermandikan keringat di luar sana, membiayai hidupmu, urusan sekolahmu yang nggak murah sekarang, betul? Ayahmu rela kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Terus dia jadi apa nih? Sepertinya ini kalimat yang harus diperbaiki. Ayahmu rela banting tulang demi untuk mencari nafkah halal, untuk menjadikan kalian kelak jadi orang. Maka dengar baik-baik ketika kalian di sekolah bercanda, bermain, itu sama saja kalian mengubur ayah ibu kalian hidup-hidup. Boleh kalian. Maka pesan saya buat kalian, bayar pengorbanan ayah ibu dengan target keberhasilan ke depan yang akan kau persembahkan di hadapan mereka. Tepuk tangan buat orang tua. Ibu, anak muda sekarang gak kayak anak muda zaman kita.
Anak muda zaman kita dulu masih ada hormat-hormatnya dengan yang lebih tua. Anak muda sekarang nonton nggak yang lagi viral kemarin? Anak SMA, padahal dari daerah Kalimantan. Kalimantan ini sebenarnya anak-anaknya bagus-bagus juga. Negeri Sarawak. Saya baru sebelum ke Bitung, saya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Anak-anaknya sopan. Tapi kaget saya lihat ke video kemarin. Anak SMA gak terima teguran gurunya, dia ajak berantem gurunya, dia buka bajunya, gayanya kayak atlet. Apa itu? Buka baju terasa kayak McGregor, padahal badannya kayak McGregor. Sombong, guru dilawan, kagak kuping kalian. Jangan mengenal saya, gak akan jadi orang kalian ke depan, gak akan jadi orang berhasil kalian ke depan, gak akan bermanfaat ilmu kalian dunia akhirat kalau yang punya ilmu tidak kalian hargai. Tepuk tangan buat guru juga semua. Anak-anak, kalian kenal Imam Ahmad bin Hanbal, ditakdirkan Allah jadi imam mazhab keempat setelah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Apa rahasia di balik keberkahan ilmu beliau? Beliau selama 40 tahun tidak pernah lupa satu kali saja dalam sujud sholatnya, apalagi di luar sholat, beliau doakan gurunya. Apa doanya? Rabbil firli wal walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ayah ibuku, ampuni guruku. Makanya berkah ilmunya. Gak muka kalau kalian berhormat dengan guru. Menangis saya lihat video itu. Mau jadi apa dunia pendidikan kita ini? Kalian enak punya guru seperti sekarang. Ketika kalian males, paling cuma dipanggil doang, disuruh push up. Gak kayak zaman kami dulu. Oh, zaman saya dulu gurunya strength luar biasa. Apalagi guru-guru saya ini dulu, alumni dari Mesir, dari Yaman, dari Kuwait, dari Madinah, rata-rata dari negeri Arab. Bapak Ibu tahu orang-orang Arab guru kami itu melempar penghapus tercepat sedunia. Karena di Arab setiap tahun latihan melempar jumlah setan. Kalau bermain di kelas cekikikan, dilempar kaki penghapus. Permisi dibuka satu persatu. Saya pernah dibanting kaki meja. Saya pernah dicubit sampai 1 minggu nggak mandi pergi. Saya pernah dipukul, tapi kami para santri dulu punya kode etik dalam persantrian. Apa kodenya? Ana abdul liman allamani harfan. Saya siap jadi budak sekalipun bagi orang yang mengajarkan kebaikan walaupun 1 huruf saja. Ini pesan Imam Ali menantu Nabi. Yang namanya budak kalau salah siap dihukum, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan walaupun kami dipukul, kami nikmati pukulan dari guru. Kenapa? Darbul habib ka'at mithla akli zabi. Pukulan seorang kekasih manisnya terasa seperti makan buah kismis. Tahu kismis? Tahu? Yang kecil-kecil itu manis kan? Kalau kita sayang dengan guru kita, hormat dengan guru, sekalipun dia memberikan hukuman itu terasa nikmat seperti belayan seorang kekasih. Tepuk tangan buat guru. Dan anak-anakku, percayalah, kalau kamu ridho, kalau kamu legowo dengan hukuman gurumu karena memang faktor kesalahan darimu, maka pegang omongan saya,
pukulan gurumu, cubitan gurumu, kemarahan gurumu itu akan membuka pintu berkah. Nggak jadi mudarat loh Pak, malah jadi manfaat. Saya buktikan, dulu di pondok kami dulu ada santri malas menghafal Quran. Setiap hari kami disuruh hafal Quran 10 ayat. Yang lain hafal cuma dia doang malas. Ditegur sama guru kami, intabi ya walad, lakukan bukrona kefat adribah bil asar. Hati-hati besok kalau kamu mau hafal, saya pukul dengan tongkat saya. Yang lain hafal, dia lagi-lagi meremehkan, tidak mau hafal. Diingatkan kedua kali, adribah bil asar. Intabi, hati-hati. Besok yang lain hafal, dia lagi hafal. Diingatkan lagi ketiga, hari kesekian masih meremehkan, guru kami mengambil tongkat, mau mukul badannya, dia salah selengean, kepleset, terjatuh, pingsan, tongkat kena kepala. Masuklah ke ruang Darus Syifa. Di pesantren itu ada namanya UKS ya. Ruang apa? Kesehatan. Jangankan ruang kesehatan Pak, di pesantren kami ada itu penjara lagi ada. Sengaja dibikin penjara-penjaraan. Saya bisa ngomong begini karena saya pernah masuk di dalamnya. Anak-anak masuk dia nggak sadar terbalik. Guru kami nungguin dia siuman sadar. Ditaruhlah tongkat di sampingnya. Guru kami menangis, nak, sadar nak, demi Allah nak, aku nggak ada niat tadi mukul kepalamu. Aku sebenarnya pengen ngasih pelajaran mukul kakimu. Kamu sih ngajak tukaran kepala. Nak, bangun ya nak, ambil tongkatnya, nanti kamu pukul balik kepalaku. Aku nggak mau gara-gara hukumanku ini kau nggak ridho, langkahku terhambat ke surga. Menangis kami menyanyi. Guru kami nggak ada rasa gengsi untuk berani mengakui kesalahan, minta maaf. Maka guru-guru hadir hari ada. Guru-guru pasang telinga. Ketika engkau salah memberikan hukuman kepada muridmu, jangan sungkan untuk minta maaf juga kepada muridmu, karena itu tarbiyah yang hebat, mendidik muridmu untuk berjiwa besar, berani mengakui kesalahan. Tepuk tangan bagi guru. Guru kami malah minta dipukul balik. Begitu sadar teman kami, apakah dia ambil tongkat dan dia pukul guru kami? Tidak. Dia usap air mata guru kami. Abuya nggak salah, yang salah saya. Tapi kepalamu pecah gara-gara pukulan saya. Saya nggak marah kok Bu ya. Tapi kan kamu jadi pecah kepalamu, darahnya mengucur. Saya malah mau berterima kasih. Loh kok kamu terima kasih? Gara-gara Abuya pukul kepala saya. Kok saya rasa otak saya enceng. Saya pikir bercanda lagi. Ternyata ini tahu nggak? Masya Allah, inilah istilah darbul habib misla akli zabi. Karena dia ridho, jadi manfaat, tidak jadi mudarat. Ternyata betul Pak. Setelah dia besok masuk kelas, daya hafalannya malah lebih kuat. Sebelum dipukul, 1 hari 10 ayat susah dia hafalkan. Setelah diketok sama gurunya, dapat berkah. Ketokan membawa berkah. Ini boleh dibikin saya ketokan membawa berkah. Apa yang terjadi? Besok dia masuk kelas, sehari 50 ayat dengan mudah dihafalkan. Lusa 50 ayat, berikutnya 50 ayat, berikutnya 50 ayat. Saya khawatir lihat perubahan anak ini. Saya takut ranking saya melayang. Saya kumpulin teman, ngadep guru kami, pengen diketok berjamaah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
dianjurkan menghormati, memuliakan orang yang punya ilmu atau guru kita. Simak riwayat ini. Ketika Nabi Adam diciptakan Allah, Adam diberikan ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Berkat ilmu Adam melejit naik pangkat, bisa mengalahkan, menyaring kemuliaan makhluk sebelumnya yang bernama iblis dan malaikat. Iblis dan malaikat lebih dulu diciptakan sebelum makhluk yang namanya Adam. Anak-anak kenal datuk moyang Adam? Kompak dong. Datuk moyang kita kenal? Kenal. Kompak dong. Kenal? Kenal. Di mana kalian kenalnya? Al-Quran. Mulai aneh. Kalau mereka kenal berarti Maluku Utara. Tempatnya bukan di Belitung, di Mesir, museum dah. Anak-anak, Nabi Adam diajarkan ilmu. Dengan ilmu Nabi Adam mengalahkan makhluk yang bernama iblis dan malaikat yang dikenal ahli ibadah. Kalian tahu nggak iblis itu sebelum dilaknat Allah itu jago ibadahnya, sama kayak malaikat, tidak ada tanpa ibadah. Orang baik, orang soleh, makhluk yang beriman. Kalau dia bukan orang beriman, bukan di surga tempatnya. Betul? Betul. Ini fakta bahwa iblis itu karena beriman dengan Allah. Tempatnya di surga dengan malaikat. Iblis terbuat dari apa? Api. Malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Lalu kita manusia diciptakan dari apa? Tanah. Semua kita ini dari tanah. Yang kaya dari tanah, yang mulia dari tanah, yang hina dari tanah, yang miskin dari tanah, yang bodoh dari tanah. Jadi nggak usah berantem. Kita ini unsurnya sama, jangan saling gontok-gontokan. Habib, kalau unsurnya sama, sama-sama dari tanah, kenapa sifat kami beda? Maksud lo? Ada manusia yang jahat, kok ada yang baik? Oh, kalau yang baik itu manusianya tercipta dari tanah yang lembut. Kalau yang jahat, ini jangan-jangan dari tanah sengketa. Boh, Nabi Adam begitu dikasih ilmu, Allah angkat Nabi Adam. Apa jabatan Adam? Kalian mau tahu nggak profesi pertama yang Allah sematkan kepada manusia pertama itu bukan presiden, bukan bupati, bukan wali kota, bukan panglima TNI, bukan Kapolri. Pertama kali profesi yang dilakukan manusia adalah sebagai guru. Siapa manusia pertama yang statusnya guru? Adam. Siapa muridnya? Iblis dan malaikat. Allah suruh Adam mendidik, mengenalkan nama-nama kepada iblis dan malaikat. Disuruh ngajarin dua makhluk ini. Jadi kalau kalian meremehkan status para guru, mandang sebelah mata, berarti kalian meremehkan status pertama yang Allah persembahkan di manusia yang pertama. Kalau ada yang menghina guru, berarti dia menghina Nabi Adam. Kalau dia merendahkan status guru, berarti dia menghina Nabi kita. Nabi kita bangga dari guru. Jadi guru-guru jangan malu, jangan minder. Banggalah kalian dari guru. Karena Nabi menepuk dada sambil berkata, Inna bu'ithu mu'alliman. Aku dilahirkan, aku dihadirkan, aku diutus oleh Allah sebagai guru. Tepuk tangan buat guru kita. Karena gak mungkin lo ada presiden kalau bukan karena siapa? Guru. Yang kompak jawabnya biar guru kita senang. Gak mungkin ada presiden kalau bukan karena siapa? Guru.
Kalau saya jadi presiden, yang paling gede gaji saya harus buat guru. Amin. Bukan komisaris, bukan komisaris perusahaan BUMN. Guru belajar dari Jepang. Ketika bom atom jatuh di Hiroshima, tahu Jepang kan? Belitung Timur mana pernah? Salah tahu kan? Ibu tahu Jepang? Dulu pernah jajah kita, masih ada peninggalannya di kota Palembang, masih ada katanya, masih ada. Dulu saya masih sempat menggunakan itu. Namanya sandal Jepang. Ketika bom atom jatuh di Hiroshima, semua hancur, luluh lantak, semua meninggal dunia. Allah, pertanyaan pertama yang ditanya apa? Bukan rajanya masih hidup nggak? Dokternya masih ada hidup nggak? Kita guru, berapa banyak guru yang masih hidup? Berapa banyak? Selamatkan. Karena dengan guru semua bisa bangkit. Dengan guru akan hadir nanti presiden. Dengan guru akan hadir yang namanya bupati. Dengan guru akan hadir yang namanya dokter hebat. Guru segala-galanya. Betul? Betul. Saya prihatin guru sekarang tidak jelas gaya hidupnya. Betul? Makanya kadang-kadang kesian kalau guru ngajar dari sekolah pulang ke rumah nampak dia pusing bingung. Naik motor, mungkin dari perjalanannya bingung bayar kredit motor. Nampak dari lampu sennya. Saya sering lihat itu kalau guru pulang naik motor, saya naik mobil di belakang, nampak dia membingungkan hidupnya. Ngasih kanan belok kiri. Ngasih kiri dia belok kanan. Ada yang parah, lampu sen dua-duanya dinyalakan. Saya di belakang bingung, kemana tujuan hidupnya? Bu, sedih loh. Ada di satu tempat guru-guru curhat, uang gajinya nggak dibayar oleh kotanya. Benar-benar kebangetan penduduknya. Bukan komisaris yang gaji gede, kartu kredit yang dimiliki, uang asing. Sebenarnya yang perlu dimakmurkan nasib guru. Semakin makmur guru, semakin semangat dia menunjukkan pengabdiannya. Betul? Betul. Maka kita doakan mudah-mudahan nasib guru dipikirkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anakku sayang, yang menyuruh kalian menghormati memuliakan status guru adalah Allah. Bayangkan Allah perintahkan makhluk yang bernama malaikat dan iblis yang lebih dulu beribadah, yang tidak pernah libur ibadahnya, disuruh sujud kepada makhluk yang punya ilmu namanya Adam. Sujud di sini bukan menyembah, tapi ikraman wa ta'ziman, menghormati, menghargai sosok yang punya ilmu. Nabi Adam dimuliakan Allah, malaikat disuruh sujud, iblis disuruh sujud. Tapi sayang dari dua makhluk ini hanya satu yang mendengarkan perintah Allah, yang memahami maksud Allah, nggak gagal paham. Itu cuma malaikat. Iblis gagal paham, disuruh sujud, dia pikir menyembah, sombong dia. Ya Allah, aku lebih mulia dari makhluk ini. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Sorry lah ya, aku nggak mau sujud dengan makhluk yang hina ini. Marah ya Allah, murka Allah, dilaknat iblis, diusir dari surga, dipastikan tempat kembali neraka, dan dilaknat sampai hari kiamat karena nggak mau memuliakan ahli ilmu. Kalian mikir. Iblis itu sudah masuk surga, dikeluarkan tanpa hormat, dilaknat sampai kiamat, dipastikan kembali neraka. Tahu nggak kesalahannya apa? Tidak mau hormat dengan yang punya ilmu. Kebayang nggak kalian? Belum tentu nanti ke surga, nyumbangnya saja belum jaminan.
sudah nggak mau yang ibadah jadinya nggak mau hormat dengan guru, itu namanya bahasa Arabnya jahilun, bahasa Inggrisnya stupid, bahasa Jepang saya ajarkan kalian bingung. Karena ada Jepang loh. Ngerti kan? Betul? Betul. Logikanya kalau malaikat makhluk yang ahli ibadah nggak pernah libur, barang satu detik pun disuruh memuliakan Adam, berarti Nabi Adam jauh lebih mulia. Yang sujud saja mulia, yang disujudi pasti lebih mulia. Betul? Betul. Makanya anak-anak kalau ingin dapat kemuliaan muliakan orang yang jelas sudah dimuliakan. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Camat, dulu saya waktu di SD Ibtidaiyah Madrasah Islam sampai SMP SMA kami dilatih oleh guru kami dari kecil cara memuliakan guru itu. Sebelum dia masuk kelas kami sudah diajarkan memuliakan guru. Walaupun guru nggak minta. Begitu kami masuk kelas tradisi itu dijaga dan dilestarikan. Guru mau masuk dipimpin oleh ketua kelas. Qiyaman berdiri. Salaman wahtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau guru belum jawab kami masih dulu. Ternyata kami kita pada guru belum masuk. Kalau itu akhlak anak dulu, makanya ini kami dari yang saya berkata, kenapa sampai segitunya kami melihat tidak bergerak. Begitu terdengar jawaban dari guru, waalaikumsalam. Walaupun salam sudah dijawab, kami baru berani mengangkat kepala begini, tapi tidak berani dulu. Takut kepala, karena guru kami belum duduk. Sampai ke situ akhlak kami dididik. Anak-anak, adab akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Pegang Anda. Karena ilmunya semua ilmu adalah adab dan akhlak. Bukan ilmu. Kami tidak berani duduk. Walaupun ada teman saya gini, katanya kenapa? Karena kencing dari tadi. Begitu guru saya duduk, baru terdengar dari kepala ketua kelas, julusan. Kamu duduk. Hebat kan tradisi dulu, sekarang jarang saja. Mohon maaf kalau ada mazhab lain, Wahabi, Salafi, atau yang ngaku-ngaku Sunnah tidak mengamalkan tradisi yang kami amalkan dari dulu, kami hargai. Tapi jangan menyalahkan orang yang mengamalkan. Langsung difitnah, bid'ah, syirik, menyembah manusia, menghargai manusia. Anda gagal paham, nanti takutnya kayak iblis. Disuruh sujud, diartikan menyembah, pada sujud di situ artinya memuliakan. Kami berdiri bukan menghormati manusianya, ilmunya. Ilmu itu mahal. Kalau kami cuma berdiri, malaikat itu disuruh sujud. Jadi janganlah suka menyalahkan. Betul? Tapi ada hadisnya. Gak boleh kita meminta orang untuk melakukan penghormatan berdiri kepada kita. Dia gak boleh itu kita minta. Kalau kita diberikan, hargai. Umar bin Khattab pergi ke daerah Palestina, Yerusalem. Dia melihat ada yang berdiri memberikan penghormatan. Sahabat yang lain, Imam, Umar, ini kendaraan. Hormati seperti dia menghormati kita. Dia begini karena menghargai kita. Jangan salah memahami hadis. Kalaupun hadis itu sahih, kalau ada ayat yang lebih sahih ayat, maka hadis itu termasuk. Jangan pegang hadisnya, pegang ayatnya. Orang jelas-jelas ayatnya Allah menurut pasal jadi sujud kepada Adam bukan karena ibadahnya, karena ilmu. Betul? Kita lagi besar-besarkan masalah khilafnya. Kalau ada yang ngomong begitu, silakan kalian lakukan. Tapi kalau ada yang melakukan, jangan dibina. Saya orang terdepan yang akan terima. Gak suka, dari waktu kita tentukan debat di mana, saya siapkan dalilnya. Habib di Allah. Betul?
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka saya titip pesan buat para guru, ajarkan yang baik-baik buat murid. Ibu, mau jadi apa muridmu? Wahai bapak guru, tergantung apa teladan dari. Karena mohon maaf, guru dan bapak guru, para guru ini cermin bagi santri. Maka ada istilah, guru kencing berdiri, maka murid itu pepatah lama yang sudah saya perbaiki. Sekarang yang ada, guru kencing berdiri, murid kencing di celana. Lebih parah sebenarnya. Nggak sempat lagi dia, kencingnya keceran dulu. Jelas, ibu, mau jadi apa murid kita tergantung apa yang kita ajarkan kepada mereka. Maka sekali lagi anak-anak itu jadi kompak, kita bikin senyum guru kita. Tidak mungkin ada presiden kalau bukan karena siapa? Guru. Nampak guru sudah. Tidak mungkin ada menteri, bupati, wali kota kalau bukan karena siapa? Guru. Makin lebar senyum mereka. Lebih keras, biar mereka makin sadar siapa diri mereka. Tidak mungkin ada teroris kalau bukan karena siapa? Guru. Betul juga ya. Dari mana teroris itu bisa merangkai guru kalau nggak ada guru? Yang mengajarkan ilmu yang ada manfaat. Betul. Maka saya titip pesan buat para guru, ajarkan yang baik-baik kepada muridmu. Karena ketika engkau tampil menjadi guru yang baik, apa manfaatnya? Satu, engkau akan dapat salawat dari Allah. Apa salawat Allah? Rahmat bercucuran buat diri. Rahmat itu lebih hebat dari azab. Inna rahmati sabaqat Allah. Dalam hadis kursi Allah menjadi rahmatku ketika engkau dapatkan lebih luas dari amarahku. Bapak Ibu, kalau sudah bisa dapat rahmat, sebanyak apapun dosa akan dihapuskan. Nah, sehingga cerita seorang pelacur wanita malam masuk surga diampuni Allah, itu gara-gara dia bisa mencuri satu rahmat dari Allah dengan cara memberikan seteguk air kepada anjing. Kecil dimakannya, besar nilainya di hadapan Allah. Yang kedua, guru yang mengajarkan kebaikan akan dapat apa? Salawatnya para malaikat. Kalau mereka sudah bersalawat, itu artinya doa istighfar, perlindungan dari mereka berdua. Lalu yang ketiga apa? Salawatnya makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit, mulai dari ikan, semut, semuanya akan bersalawat. Mana dalilnya? Simak hadisnya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard atanamma fi hujriha wa hatal qutal la yusalluna ala mu'allimin nasi khair. Kata Nabi, kalau ada sesungguhnya Allah dan para malaikat dan semua makhluk yang di langit dan di bumi, sampai semut yang bersembunyi di dalam tanah yang dalam, sampai ikan yang ada di dalam dasar laut, mereka semua akan bersalawat kepada guru yang mengajarkan kebaikan. Maka teruslah ajarkan kebaikan, biar banyak yang bersalawat untuk kebaikan diri. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Singkat dan padat. Lanjut. Yang kompak dong, biar saya semangat. Lanjut. Terus. Kenceng dong. Terus. Memang saya tukang parkir.
Izinkan saya sebelum masuk ke episode berikutnya mengajak Bapak Ibu mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak muda yang jadi sponsor menghadirkan saya. Saya panggilkan salah-salah dari mereka. Mereka inilah yang menjadi wasilah. Tiket pesawat saya yang bayar mereka. Kalian tahu nggak dari Jakarta sampai ke Belitung ini saya naik pesawat? Tahu? Bukan odong-odong. Kalian tahu harga tiket pesawat saya dari Jakarta ke Belitung mahal tahu? Sebelum saya ke Belitung saya pergi ke Malaysia. Jarak tempuh Jakarta Malaysia lebih jauh dari Jakarta Belitung. Malaysia jelas-jelas luar negeri, Belitung masih dalam negeri. Tapi tiket pesawat Jakarta Malaysia lebih murah. Jakarta Belitung heran saya lebih mahal. Sebenarnya Belitung ini negara apa sih? Bu, tiket pesawat saya yang bayar mereka. Tanya panitia pagi ini tanya. Tidak diminta biaya tiket saya sedikit pun. Saya keliling Indonesia tidak pernah sendirian loh. Saya selalu bawa gerbong. Saya panggilkan gerbongnya. Rekam, viralkan, naikkan di IG story, tulis ajudan Habib yang langsing. Ke IG dia baru bikin IG ajudan Habib. Betul. Terus itu, Bu, saya keliling Indonesia nggak pernah sendirian. Saya bawa asisten. Asisten. Salah satunya yang langsung ini loh. Tiket saya saja mahal, apalagi tiket mahal itu. Asisten saya ini kalau diajak naik pesawat biayanya diminta 2 kursi loh. Kadang-kadang saya kesian kalau dia ikut saya terbang naik pesawat transit, di mana-mana pesawat transit kecil ukuran pesawatnya pasti sempit kursi di dalamnya. Bayangkan saja bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk di kursinya terjepit, terhimpit loh. Untung ada seorang pramugari yang berbaik hati. Pramugari menawarkan solusi. Pramugari yang tega lihat asisten saya terjepit. Pramugari yang baik menawarkan solusi. Pramugari berkata, Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, mereka akan tawarkan solusi untuk abang. Abang, kami bagasikan saja. Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari pertama. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang sedang top di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Ayo sekali lagi tiket pesawat saya dan rombongan yang bayar gencar bukan panitia ini. Nikmat apa lagi yang kau sudah dustakan? Itu sindiran dari Allah buat kita. Fabi anni alaihi rabbikuma tukadziban. Bangga saya ada di tengah-tengah kalian. Pecinta Tuhan ternyata. Lalu saya awali ayatnya, langsung semangat melanjutkannya. Saya kasih kode kalian begini, mereka langsung betul meneruskan ayatnya. Gak kayak kemarin di kota mana, saya sudah begini. Maknanya diam semua. Tiba-tiba ada nenek-nenek berdiri sendiri sambil berjawab, Sadaqallah, bikin gaduh. Kalau seandainya panitia pagi ini mau menghadirkan saya pribadi, saya pastikan mahal. Bukan mahalnya saya, bukan saya yang mahal ongkosnya. Saya belum duduk di sini, kalian belum lihat saya, belum mendengarkan tausiah saya. Panitia sudah keluar biaya beli tiket, main ke kantor manajemen ngecek jadwal saya dulu. Belum tentu pulang langsung dapat kabar gembira. Gubernur Bangka Belitung saja Rezaldi Muharram kemarin minta saya, tiket saya sudah dikirim
dikirim nama istri, nama saya, nama asisten saya kolak karena gubernur. Gak bisa, gak ada cara. Mau presiden, mau menteri, kalau jadwalnya nggak masuk saya akan datang. Tapi kalau masuk, kalaupun jauh saya akan datang. Karena saya nggak pernah milih tempat, nggak pernah lihat siapa yang mengundang. Bapak Ibu, terima kasih kepada mereka. Tepuk tangan dulu Bapak. Hotel saya, alhamdulillah hotel biasanya yang bayar mereka, tapi di kabupaten ini adalah Pemda yang bantu. Mudah-mudahan berkabar Pemda. Mobil ada pengusaha yang bantu. Haji belum. Kita doakan usahanya diberkahi Allah. Belum. Makan minum saya yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan terus asisten jadi. Biaya makan saya saja mau, apalagi biaya makan dia. Saya dan dia beda. Jangankan urusan makan, urusan minum kami nggak sama. Saya minum botol, dia galon. Bahkan siang ini, pagi menuju siang, panitia acara ini nggak usah ngasih saya 1 rupiah. Tanya panitia, tidak diminta 1 rupiah. Nggak usah ngasih saya amplop, nggak usah ngasih saya 1 rupiah, nggak usah. Nggak ada persyaratan apapun untuk bisa mendengarkan tausiah saya. Saya dihadirkan di sini gratisan buat semuanya. Yang berjuang adalah anak muda. Rugi yang nggak mau ngumpul di sini, rugi. Belum tentu loh Pak Camat, sejarah ini akan terulang 2 kali. Belum tentu loh kalian bisa melihat saya live begini. Selama ini kan mungkin cuma lihat saya di TV kan. Senangnya saya juga sering lihat kalian di TV. Maka Bapak Ibu, ayo kita bantu anak-anak muda ini berjuang. Jangan biarkan kebaikan ini terhenti di sini, jangan. Nanti kita ditanya Allah kata. Kemarin ada anak muda berjuang di kampungmu, kamu bantu apa, nanam saham apa? Nanti ditanya. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, itu perintah Allah yang harus dilakukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang dilarang tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu semuanya. Dalam saham akhirat yuk, jangan biarkan jihad mereka hanya terhenti di Belitung Timur. Mudah-mudahan berkat dukungan kita, sokongan kita, bantuan kita, maka jihad mereka akan terus berlanjut sampai ke kabupaten-kabupaten lain. Mereka terus estafetkan dakwah ini menyenangkan Rasulullah. Jangan biarkan air dakwah ini terhenti hanya di sini. Biarkan terus mengalir. Bapak Ibu tahu kenapa saya dihadirkan gratis pagi ini? Itu tidak terlepas jihad ibu-ibu di kota lain yang lebih dulu menyisihkan harta terbaiknya untuk bisa memberikan manfaat buat ibu-ibu semuanya. Maka jadilah asbab hidayah buat yang setelah kita. Jangan hentikan kebaikan hanya dari kita. Jadilah asbab hidayah untuk orang-orang setelah kita. Saya mulai dari diri saya, siapkan infak terindah, senangkan hati Rasulullah. Gak ada ceritanya orang sedekah itu jatuh miskin. Yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya, bahagia hidupnya. Pasang niat, ya Allah dalam infakmu hari ini, berkahi keluargaku, berkahi rezekiku, angkat penyakitku, takdirkan anak-anakku jadi soleh dan soleha. Buat apa punya harta berlimpah anak dari jadi soleh dan soleha? Lebih baik gak usah punya harta, asal anak ada yang jadi soleh dan soleha, dia akan jadi harta tidak ternilai dunia akhirat kita. Saya mulai dari diri saya, siapkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 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 Kita doakan dia membuat infak, Allah berkahi hartanya, keluarganya, hajatnya yang dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku tercinta, bonus hari ini buat kalian. Saya akan pikirkan amalan yang saya amalkan dari guru saya ketika saya susah menghafal. Menghafal lupa, cepat menghafal, cepat lupa. Saya lapor guru saya. Guru saya menitipkan ada doanya dari ayat Al-Quran. Setelah saya amalkan itu, sampai sekarang ingatan saya tajam. Pelajaran dulu pun masih bisa saya ingat. Nanti kalian buktikan, sebelum kalian mau ujian, ambil wudhu, kalian buka kitab, kalian baca ayat ini dulu, lalu kalian mulai hafal. Buktikan apa yang kalian baca cepat diserap. Mau saya ijazahkan? Mau saya ijazahkan? Mau? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya minum dulu ya. Silakan. Alhamdulillah. Emang beda Pak Camat kalau minumannya terasa sehat? Beda loh rasanya. Merek apa sih? Ajwa, air minum pH tinggi. Ajwa ada artinya ajaib kota. Bapak Ibu, minuman ini kalau Bapak Ibu lihat minuman botol hijau mereknya Ajwa, beredar di Belitung, beli, minum, syiarkan. Kasih anak-anak didik, anak kita minum. Ini minuman titisan Zam-Zam. Menyelidiki Zam-Zam, berkiblat dengan Zam-Zam, dan dia menirukan dengan Zam-Zam. Kalau gurunya baik, muridnya baik.